Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Namun sebelum kita belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kita akan awali dengan muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal atau belajar tentang wawancara. Apa yang disebut sebagai wawancara? Sebagaimana yang telah tertampil di layar HP atau layar laptop komputer kita ya. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk tujuan memperoleh informasi tentang suatu hal. Jadi, kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, siapa yang disebut sebagai pewawancara dan siapa yang disebut sebagai narasumber? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi pewawancara ini adalah orang yang bertanya, ibaratnya seperti itu. Kemudian narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi narasumber ini orang yang ditanyai oleh siapa? Oleh pewawancara. Karena narasumber ini sebagai sumber informasi, diharapkan dia dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Oke. Nah, perlu kita ingat, sebelum melakukan kegiatan wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Ya, topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan. Nah, jadi ketika kita akan melakukan wawancara, tema atau topik yang akan kita cari infonya itu tentang apa, itu ditentukan terlebih dahulu agar prosesi wawancara nanti tujuannya jelas, kita mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita cari. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Ketika kita akan melakukan wawancara, kita siapkan dulu daftar pertanyaannya agar ketika kita sedang melakukan wawancara tidak kebingungan akan bertanya apa. Yang selanjutnya, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi ini juga paling penting. Kalau tidak ada narasumber yang akan diwawancarai, tidak akan terjadi yang namanya kegiatan wawancara. Nah, jadi narasumber ini juga harus dipilih. Kalau kita ya ingin mengetahui tentang informasi kesehatan, tentunya narasumbernya adalah dokter, misalnya seperti itu. Jika kita akan mewawancarai terkait tema tentang lalu lintas, maka kita akan mewawancarai polisi lalu lintas. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika sedang melakukan wawancara. Kalau tadi sebelum ya, kalau ini sedang. Ketika kita sedang melakukan wawancara, yaitu ketika wawancara itu berlangsung, yang pertama kita harus memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber atau orang yang kita wawancarai. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Ini yang perlu diperhatikan saat sedang melakukan wawancara atau saat sedang wawancara itu berlangsung.
termasuk ini lagi, hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertanyaan yang diajukan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Nah, ini seperti tadi ya, ini pendalamannya. Kemudian penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, oke. Cara membuat pertanyaan wawancara. Jadi tadi sebelum kita akan melakukan wawancara, yang perlu kita persiapkan salah satunya yaitu membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu peristiwa yang akan kita ketahui. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Apa saja? Nah, ini yang pertama, kalimat tanya, kata tanya berupa apa. Ini berfungsi untuk menanyakan suatu hal atau peristiwa. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, ini. Dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kata tanya berapa. Ini berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, ini contoh. Yang ketiga, yaitu kata tanya siapa, berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Nah, selanjutnya yaitu di mana. Di mana ini berfungsi untuk menanyakan tempat atau kejadian peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli makanan hewan. Nah, yang selanjutnya nomor 5, kapan, berfungsi menanyakan waktu kejadian. Kapan, contohnya kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak. Kemudian kata tanya yang keenam bisa kita pakai mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Semisal, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana, berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, itu contohnya. Oke. Selanjutnya yaitu muatan IPA. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Berinteraksi itu berhubungan. Nah, interaksi atau hubungan antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ini contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan. Nah, ini dapat menyebabkan apa? Hilangnya habitat atau tempat hidup dan sumber makanan bagi makhluk hidup yang tinggal di hutan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, kenapa? Karena ikan dan bom atau karena bom dan pukat harimau itu akan merusak ekosistem di bawah laut sana. Nah, oke, yang sekarang yaitu bagian-bagian tumbuhan. Kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan ya. Kita awali dari paling bawah yaitu akar. Akar bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Nih, seperti yang tertunjuk di panah ya. Yang selanjutnya yaitu batang. Batang yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nih. Yang selanjutnya daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Selanjutnya ya akar. Kita akan mengenal dulu tentang akar. Ada jenis-jenis akar ya. Yang pertama yaitu akar serabut. Ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu.
atau monokotil. Contohnya apa? Tumbuhan padi, jagung. Akar serabut bentuknya seperti ini ya. Serabut dan berukuran kecil. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, dikotil. Contoh mangga, jambu. Akar seperti ini ya. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar. Ini akar besar. Dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Oke. Selanjutnya, kemudian apa fungsi akar? Nah, akar berfungsi yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan bisa dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, nomor 3, menyimpan cadangan makanan ya. Selanjutnya batang, yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah nih. Kita selanjutnya akan mengenal fungsi dari batang, yaitu menyalurkan air dan zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya tanaman tebu. Nah, kemudian jenis-jenis batang. Pertama, batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan airnya lebih sedikit. Contoh, pohon padi, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua, batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air. Contoh, bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Fungsi dari daun, nah ini sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Dua, sebagai tempat penguapan air. Ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, kemudian daun, ingat ya, daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip, seperti ini ya. Yang kedua, tulang daun menjari. Yang ketiga, tulang daun sejajar, pohon jagung. Kemudian tulang daun melengkung, pohon suruh ya. Oke. Bunga. Yang keempat, bagian-bagian bunga. Yang pertama, A, ini adalah tangkai bunga, menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. B, kelopak, melindungi bunga sebelum mekar. C, mahkota, menarik perhatian polinator. Polinator itu perantara penyerbukan ya. Perantara penyerbukan oleh tanaman, bisa serangga maksudnya. Yang D, benang sari, alat reproduksi jantan. Yang E, putik, alat reproduksi betina. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Kemudian ini ya gambar buah ya, ini daging buah, kemudian ada biji, dan ini kulit buah. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging. Oke. Selanjutnya, muatan IPS, kenampakan alam dan pemanfaatannya. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut dan kurang dari 600 meter ya. Dataran tinggi ini sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Nah, ini dapat dimanfaatkan sebagai apa? Perkebunan teh karena suhunya cocok. Selanjutnya, dataran rendah. Ini permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200. Kalau tadi dataran tinggi lebih dari 200 ya. Kalau ini 0 sampai 200 di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan berbagai keperluan, pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan
industri. Nah, ini hasil pertanian di dataran rendah, padi, kemudian tebu, kelapa sawit. Nah, kemudian hasil peternakan di dataran rendah bisa ternak kambing, sapi, ikan lele. Mata pencarian di penduduk di dataran rendah, petani, peternak, pegawai perusahaan. Ketiga yaitu pantai. Pantai apa? Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Nah, ini macam-macam pemanfaatan pantai. Yang pertama, tempat budidaya ikan laut, udang, cumi, dan rumput laut. Pertanian garam, tempat produksi garam ya, sebagai tempat pelabuhan. Nah, mata pencarian penduduk di dataran pantai. Satu, nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Bisa jadi kalau tempat rekreasi ya bisa jadi guide juga ya. PPKN, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Manfaat dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan dan penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan kita, namun kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanaman dengan bijak. Contoh, buku tulis berasal dari serat kayu, pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas untuk menulis. Tapi kita juga mempunyai kewajiban menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Salah satu manfaat menanam tumbuhan adalah membuat udara jadi segar. Ya, memperoleh udara segar adalah hak kita semua. Namun kita juga mempunyai kewajiban yaitu merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita akan memperoleh hak yaitu udara segar dan lingkungan yang sehat. Selanjutnya SPDP, langkah-langkah membuat kolase. Jadi ini kita akan belajar karya seni tempel. Yang pertama yaitu namanya kolase. Yaitu karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Ini ya bisa dilihat contohnya gambar ini, biji-biji, bahannya biji-bijian. Namun ada bahan lain selain dari biji-bijian. Yang pertama ranting kering, daun kering, kemudian bunga kering, sobek-sobekan bunga, lembar sobekan lembar bunga kering bisa. Selanjutnya biji-bijian. Nah, media yang biasa digunakan untuk menempel, papan, bisa, kertas juga bisa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat kolase. Yang pertama, bahannya dipersiapkan. Yang kedua, tema kolase yang akan dibuat. Mau membuat tema apa? Yang ketiga, potong bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu mengapresiasi, memberikan penilaian ya, hasil karya seni orang lain. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau diberi nilai ya, melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Ini contoh kolase tadi ya. Oke. Contoh cara mengapresiasi karya kolase atau hasil karya kolase. Contoh, karya kolase ini bagus dan indah. Namun menurut saya kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Ya, jadi bisa diawali dari kalimat pujian ya. Kolase ini bagus dan indah. Namun menurut saya kolase ini perlu ditambahi bunga-bunga kering atau ditambahi hiasan biji, misalnya begitu. Nah,